Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di tanggal 15 Agustus di hari Senin, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 7 saham yang menarik untuk kita perhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini ditutup mengalami penurunan 0,51% atau 0,50% dengan close di area 7093. Masih sesuai dengan gambaran ya teman-teman bahwa IHSG akan menutup area gap di sekitar area 7086 sampai 7126. Dan kalau kita lihat close hari ini atau area low hari ini yaitu di kisaran area 7081, artinya untuk area gap sudah tertutup dan closingnya masih di area atas di 7093. Dengan closing di bawah area 7100 ada potensi IHSG akan melanjutkan penurunannya menguji area 7000 lagi ya teman-teman. Jadi akan kita pantau di dekat-dekat area 7000 apakah IHSG berhasil bertahan di area 7000 atau mengalami penurunan lanjutan. Seperti yang kita ingat bahwa masih ada gap besar yang ada di bawah di kisaran area 6778 sampai 6740. Kita harap area 7000 kuat menahan IHSG untuk melanjutkan kenaikannya, karena kalau misalnya close di bawah area 7000 ada potensi inverted head and shoulders yang menjadi gagal dan akan mengalami penurunan lanjutan. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah saham Friend. Hari ini Friend ditutup mengalami kenaikan 8,57%. Kenaikan yang sangat besar yang didukung dengan volume ya teman-teman. Bisa kita lihat bahwa volume hari ini juga besar, lebih besar dari beberapa hari terakhir. Untuk area resisten terdekat akan menguji area 118. Dan untuk area support terdekat kita akan masuk ke time frame yang lebih kecil untuk mendapatkan area support yang ada kalau misalnya kita mau fast trade ya teman-teman, yaitu support pertama di area 110 sampai 109. Lalu untuk area support 2 teman-teman bisa manfaatkan kalau mengalami koreksi di kisaran 106 sampai 102. Saham Friend ini sebenarnya cukup bagus karena berhasil bertahan di atas 100, yaitu angka psikologis dan juga support yang kuat, di mana kita lihat bahwa dalam rentang waktu tertentu berhasil terus bertahan dengan closingnya itu selalu di atas 100 ya teman-teman. Artinya 100 itu menjadi area yang cukup kuat, dan kalau kita lihat memang volume hari ini terasa banget ya teman-teman, semakin mengalami peningkatan. Tapi harus diingat juga bahwa Friend sebentar lagi akan bertemu dengan area resisten di time frame yang lebih besar yaitu daily. Jadi harus kita pantau apakah Friend dapat melanjutkan kenaikannya atau mengalami koreksi setelah bertemu dengan area resisten. Kalau misalnya setelah ketemu area resisten Friend mengalami koreksi, ada kemungkinan bahwa inverted head and shoulders secara besar bisa terbentuk ya teman-teman. Itu adalah area left, lalu ini adalah head. Kemudian kalau misalnya bisa koreksi, ada potensi membentuk area right. Jadi akan keren banget kalau misalnya bisa jadi inverted head and shoulders karena naiknya bisa jauh. Tapi kalau ternyata dari 118 langsung di break, nggak ada masalah juga. Artinya akan membentuk sebuah pola kenaikan yaitu rounding bottom dan naiknya juga tetap bisa jauh ya teman-teman. Silahkan diperhatikan area support terdekat dari Friend. Kalau berhasil bertahan di atas 100, maka ada potensi menembus area resisten dan mengalami kenaikan lanjutan. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Mari. Mari pada kesempatan hari ini ditutup mengalami kenaikan 8,57%. Bisa kita lihat bahwa saham Mari ini hari ini naik juga dengan volume ya teman-teman. Penurunan 2 hari terakhir, bukan 2 hari terakhir sekali, tapi di tanggal 11 ataupun tanggal 10 itu low volume. Jadi cuman sideways di area resisten dan akhirnya hari ini berhasil melanjutkan kenaikannya.
Untuk pola yang terbentuk sebenarnya mari membentuk penan ya teman-teman. Kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, kita bisa lihat bahwa saham hari ini membentuk penan walaupun sempat gagal breakout, dan secara target kita akan ukur target kenaikannya dari area low yang ada di bawah sampai kepada bagian atasnya, lalu kita copy paste. Ada potensi saham hari akan melanjutkan kenaikan, yaitu kurang lebih menuju kepada area 270-an ya teman-teman. Yaitu kurang lebih di area sini. Dan untuk area support terdekat, teman-teman bisa gunakan area 214 sampai 210. Dan untuk area support 2-nya, teman-teman bisa gunakan area 200, karena 200 adalah angka psikologis. Jadi selama bertahan di atas 200, saham hari cukup bagus untuk dapat melanjutkan kenaikan ke depannya. Dan selain dari target bullish penan, kalau misalnya kita ukur target kenaikan dari kondisi sideways yang beberapa waktu terakhir terjadi dengan area resisten kurang lebih di 208 dan area low-nya di kisaran 140. Lalu kita ukur target kenaikannya, sebenarnya kurang lebih harusnya berada di tempat yang sama di kisaran area 270-an ya teman-teman. Walaupun bisa naik sedikit lebih tinggi mungkin. Ya, kurang lebih ya berada di sekitaran area 270 sampai 280. Artinya target lari dari dua pola yang ada sebenarnya cukup baik. Jadi silakan teman-teman perhatikan. Kalau mau cicil, silahkan cicil sampai area support di 200 ya teman-teman. Kalau jebol dari 200 mungkin bisa cut loss dulu dan kita tunggu pergerakan saham hari selanjutnya. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah LPKR. LPKR hari ini ditutup mengalami kenaikan 7,62%. Bisa kita lihat bahwa kenaikan hari ini didukung dengan volume yang sangat besar, bahkan lebih besar sepanjang 2 bulan terakhir, dari Juli dan juga dari Agustus. Jadi bisa kita lihat bahwa hari ini berhasil breakout dari area sideways-nya, kurang lebih berada di area 107 sampai area 100. Untuk support terdekat, teman-teman bisa gunakan area 107 sampai 105, dan kalau misalnya LPKR mengalami penurunan lanjutan dan berhasil breakdown dari 105, silahkan dipantau di area 100 ya teman-teman. Area 100 adalah area angka psikologis. Kita harap area itu dapat menahan penurunan dari LPKR. Untuk target terdekat dari LPKR, kita akan ukur dari sideways-nya dan kita letakkan di atas area breakout-nya. Secara target, kurang lebih akan menguji kepada area resisten berikutnya. Ya, kurang lebih kita akan letakkan areanya ada di area sini. Kurang lebih akan menguji area resisten berikutnya di 114, di mana hari ini high-nya sudah mencapai area 114. Jadi secara target sebenarnya sudah tercapai ya teman-teman. Pola apa yang akan dibentuk selanjutnya oleh saham LPKR kita akan tunggu. Kalau misalnya dia retest ke area breakout-nya, silahkan pantau di area 107 sampai 105. Ataupun teman-teman bisa coba perhatikan dari area sekitaran 109 ya teman-teman. Karena kita bisa lihat bahwa sebelumnya area 109 ini adalah area resisten juga. Jadi silakan diperhatikan dari 109, 107, 105 sampai low-nya di area 100. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Saratoga. Saratoga hari ini mengalami kenaikan 2,21%, sudah berhasil breakout dari trend lainnya dengan area resisten terdekat ke area 2870. Bisa kita lihat bahwa volume 3 hari terakhir sangat-sangat besar, artinya breakout-nya cukup valid. Silakan diperhatikan area resisten terdekat ataupun di area supportnya di kisaran 2680 sampai 2600.
atau area support 2-nya di 2420 sampai 2360. Kalau kita perhatikan dengan seksama, sebenarnya sebelum mengalami breakout, saham Saratoga membentuk sebuah pola kenaikan yaitu cup and handle. Ini adalah area cup-nya dengan low sampai kisaran area 2150 dan ini adalah area handle-nya di mana dia berhasil bertahan di atas area support di kisaran 2360. Jadi kalau kita ukur untuk target kenaikan dari cup and handle ini, kita akan ukur dari area low yang ada di bawah sampai kepada area resisten atau area neckline. Kita copy paste dan letakkan di area breakout-nya. Jadi untuk potensi kenaikannya tuh bisa sampai area 3080 ya teman-teman, atau sekitar 3050-an untuk saham Saratoga. Silakan teman-teman perhatikan untuk saham Saratoga ini. Kalau misalnya dekat-dekat area support di kisaran 2680 sampai 2600, maka boleh dibeli, diperhatikan. Kalau ternyata jebol, boleh tunggu di bawah lagi di area 2420 sampai 2360. Secara short term harusnya Saratoga akan mengalami kenaikan lanjutan didukung dengan volume 3 hari terakhir yang besar. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Wika. Wika hari ini ditutup mengalami kenaikan 1,9%. Saham Wika sendiri sudah berhasil breakout dari 1050, di mana area 1050 adalah area target dari cup and handle yang terbentuk sepanjang bulan Juli dan juga bulan Agustus. Jadi silakan teman-teman perhatikan area support yang ada pada saat ini di kisaran area 915 sampai 895. Karena area breakout tersebut belum di retest, jadi kita gunakan area support itu sebagai area untuk retest dari saham Wika ya teman-teman. Silakan ditunggu di kisaran area 915 sampai 895. Untuk area breakoutnya lagi, saham Wika akan menguji area 1115 dan kalau bisa breakout, artinya saham Wika akan melanjutkan kenaikannya dengan membentuk sebuah pola kenaikan yaitu rounding bottom. Silakan teman-teman perhatikan baik itu area 915-an atau area 1115. Kalau ternyata besok langsung melanjutkan kenaikan dan mau buy on breakout, pastikan saham Wika bisa breakout dan closing di atas 1115 ya teman-teman. Kalau kita bisa lihat bahwa volume 2 hari terakhir ini luar biasa besar dan kita bisa lihat juga bahwa volume bulan Agustus juga ketika mengalami kenaikan lumayan signifikan dan ketika mengalami koreksi volumenya cenderung kecil-kecil. Dan kayaknya saham-saham konstruksi siap untuk bangkit setelah beberapa waktu mengalami penurunan. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah BRPT. BRPT hari ini ditutup mengalami penurunan 5,85%, penurunan yang disertai dengan volume ya teman-teman. Seperti kita ketahui bahwa BRPT sendiri sudah berhasil breakout dari trend line-nya dan kenaikannya sangat-sangat signifikan. Untuk area resisten yang berikutnya sebenarnya BRPT akan menguji area 1095. Tapi dengan koreksi yang ada, BRPT sepertinya akan menguji area support dulu di kisaran area 945 sampai 930. Kalau kita tarik garis Fibonacci dari area low yang ada di sini sampai ke area high yang ada di atas ini, bisa kita lihat bahwa area support yang ada adalah area golden ratio Fibonacci 61,8. Jadi silakan teman-teman perhatikan area support 1 ataupun area support 2 sekiranya dapat menahan penurunan dari saham BRPT. BRPT sudah memasuki fase uptrendnya, jadi kalau koreksi mengetes area support ataupun mengetes area trendline yang sudah di breakout, maka ini menjadi kesempatan untuk kita bisa buy on weakness saham BRPT. Support satunya di 945 sampai 930 dan area supportnya di 890 sampai 860.
Silakan teman-teman perhatikan untuk saham BRPT. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah MTEK. MTEK hari ini juga ditutup mengalami koreksi sebesar 5,48%. Dengan closing di bawah dari area neckline di kisaran 2040, ada potensi bahwa saham MTEK ini gagal mempertahankan rounding bottomnya teman-teman, di mana neckline-nya di area 2040 sampai 1955. Kalau ternyata besok jebol dari 1955, ada potensi MTEK akan menguji lagi area support yang ada di bawahnya di kisaran 1840 sampai 1780. Seperti yang kita ketahui, bahwa saham MTEK ini masih meninggalkan banyak gap di area atas, tetapi volume 2 hari terakhir menunjukkan adanya taking profit, di mana saham MTEK sudah mengalami kenaikan signifikan dari area bottomnya di kisaran area 1500, di mana sudah mengalami kenaikan kurang lebih sekitar 52,79%. Jadi ini adalah sesuatu yang wajar kalau MTEK mengalami koreksi, di mana orang-orang sudah mulai taking profit ya teman-teman. Jadi silakan diperhatikan untuk area support satu saham MTEK 2040 sampai 1955. Ataupun support 2-nya di kisaran 1840 sampai 1780. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas IHSG dan kurang lebih 7 saham. Ada saham Friend, Mari, LPKR, Saratoga, Wika, BRPT, dan MTEK. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan analisa lagi. Kalau ternyata tidak sesuai, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.